Atta Halilintar akhirnya resmi dilaporkan oleh pengacara yang juga perwakilan Asosiasi Dukun Nusantara Firdaus Owiwobo ke Polres Metro Jakarta Selatan. Ya, bermula dari sebuah podcast, Atta Halilintar bersama Gus Miftah akhirnya harus menelan pil pahit saat permasalahan ini dibawa ke jalur hukum. Lantas bagaimana sikap Atta saat menanggapi pelaporan tersebut? Dan benarkah pula Atta pun justru merasa dirugikan akibat kontennya bersama Firdaus? Ya, pelaporannya menyasar Atta Halilintar kemarin memang sebelumnya terlebih dahulu dialami oleh Raffi Ahmad dan Andre Taulani. Dinilai lancang dalam menggunakan gelar Sultan, Firdaus Owiwobo menegur Sultan Andara dan juga Sultan Bintaro ini dalam teguran terbuka yang diunggahnya di sosial media. Lantas, bagaimana sikap Raffi dalam menyikapi pelaporan ini? Dan benarkah pula Firdaus sendiri memiliki gelar Sultan dari sebuah kerajaan di Indonesia? Di sisi lain, Marcel Radival alias Pesulap Merah mengaku akan mengedukasi masyarakat melalui pembongkaran kebohongan trik-trik yang dilakukan dukun. Lantas benarkah tidak ada keraguan dan juga ketakutan yang dirasakan Marcel? Dan benarkah keberaniannya didapat dari sikap tawakalnya terhadap Sang Maha Kuasa? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, nama selebriti dan juga YouTuber Atta Halilintar memang tidak pernah sepi dari pemberitaan. Di tengah rumah tangganya yang sedang dilanda kebahagiaan, baru-baru ini Atta pun harus berurusan dengan pihak kepolisian lantaran sebuah dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE yang secara resmi dilayangkan oleh pengacara yang juga perwakilan Asosiasi Dukun Nusantara Firdaus Owiwobo ke Polres Metro Jakarta Selatan kemarin. Ya, mengaku tersinggung dengan tindakan suami Aurel Hermansyah ini yang secara sepihak men-take down atau menurunkan podcast mereka. Firdaus bersama rekannya Gus Irfan akhirnya resmi membawa permasalahan ini ke jalur hukum. Lantas bagaimana pula Firdaus Owiwobo menjelaskan awal permasalahan yang berujung pelaporan ini? Dan bagaimana pula sikap santai yang ditunjukkan Atta dalam menanggapi pelaporan ini? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di antara sifat yang paling dibenci oleh Rasulullah SAW adalah sifat licik. Sifat licik, ya, dengki, dan hasad. Jadi kami pernah berpodcast di Atta Halilintar, lalu videonya dihapus entah kenapa, nggak ada konfirmasi kepada kami. Ya, lalu ya diduga ya dengan kelicikannya Atta Halilintar mengundang Gus Miftah. Podcastnya menjelek-jelekan dukun. Ya, wah terus dijelekan. Lalu datanglah Gus Miftah nih, Gus Miftah atau Ustadz atau apa yang namanya si Miftah ini menjelek-jelekan dukun, ngata-ngatain dukun, bodoh lah, apalah ini itu tuh. Diupload oleh Atta Halilintar. Ini kan kelicikan. Kelicikannya nggak berimbang. Kalau memang mau mengupload video kami, upload terus-terusan. Jangan mengundang kami lalu videonya tidak diupload. Diupload sebentar dihapus. Alhamdulillah laporan hari ini diterima oleh Polres Jakarta Selatan terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 junto pasal 41. Barang buktinya banyak ya. Di sini ada screenshotan komentar daripada masyarakat. Ya bukan kecewa lagi, orang kita ini sedang menjelaskan, memberikan pemberitaan yang berimbang agar kami ini tidak diserang semua oleh netizen.
Lalu tahu-tahu berita tentang penjelasan kami, tentang pencerahan kami dihapus. Lalu Atta Halilintar berbicara bahwa itu tidak ada faedahnya. Menyesal mengunggah itu, mengundang kami, menyesal kata dia. Iya, dia minta maaf pada netizen katanya. Dia menyesal mengundang kami itu tidak ada faedahnya katanya. Seperti itulah bahasanya. Dan kami ini tidak dikonfrontir mau dihapus atau tidak. Padahal judulnya Siap Dia Debat dengan Ustadz se-Indonesia kan awalnya gitu tulisannya. Pada saat itu memang judulnya begitu. Kami siap berdebat dengan Ustadz se-Indonesia yang mencaci maki. Yang Bukan mencaci Ustadz maki, yang ya. baik ya. Oke. Ingat, bukan tokoh agama yang baik. Maksud saya nih, tokoh agama yang selalu menjustifikasi, yang mendukung pesulap merah ini gitu loh. Kalau memang Anda mendukung pesulap merah, katanya itu edukasi dengan ngata-ngatai orang, monggo Ustadz sini. Itu menjadi hak Atta, terserah dia. Tetapi, ya, itu menjadi hak Atta, terserah dia, karena itu podcast dia. Tetapi, adab dan etika menyinggung perasaan kami. Karena kami merasa direndahkan martabatnya sebagai tamu podcast dia gitu loh. Duh, no comment. Nah itu kok upload nggak uploadnya kok dilepasin? Dihapus. Kenapa? Kok di take down? Sorry. Itu uploadnya podcast Firdaus. Ya, Di take down itu. sebenarnya kalau di take down malah saya yang rugi kan, saya udah modal bayar segala macam. Kalau di take down saya rugi, tapi kalau sebenarnya kan itu hak seseorang lah mau take down atau enggak, kan akunnya kan akun saya gitu. Bang Atta udah tahu dilaporin ke Polres Selatan. Waduh, saya belum ngerti tuh. Belum bisa jawab. Ya, pelaporan yang diinisiasi oleh Firdaus Owiwobo dan rekannya Gus Irfan ini memang berawal saat Atta men-take down atau menurunkan podcastnya. Saat itu, Atta pun lanjut mengundang pendakwah Gus Miftah untuk menginformasikan kabar ini sekaligus membahas praktek perdukunan. Nama Gus Miftah pun tidak luput dari pelaporan ini lantaran tindak tanduknya yang dianggap menghina profesi dukun. Lantas bagaimana sikap pendakwa Mama Dede menanggapi sesama pendakwa yang dilaporkan? Dan benarkah pula Mama Dede pun juga menilai apa yang diucapkan Gus Miftah sudah tepat? Yang ngundang teman-teman podcast untuk datang di acaranya, tapi saya belum sreg lah. Makanya saya bilang sama Atta, kita tidak untuk ngejudge siapapun, tapi untuk mengedukasi masyarakat. Betul sekali. Ini dia untuk mengedukasi. Makanya kemarin karena aku ngerasa bersalahnya, walaupun bukan aku yang ngomong, tapi aku ngerasa bersalah karena aku itu di tempatku, di platform aku, di podcast aku. Jadi aku ngerasa kalau itu bukan hal yang baik dan mendidik, kenapa harus aku adain? Itu yang aku merasa bersalah. Jadi aku pribadi juga minta maaf gitu. Jadi makanya aku pengen kalau Gus ini kan jago banget nih. Makanya saya bilang, kenapa paranormal dipanggil, dukun dipanggil paranormal? Ya karena yang datang orang abnormal. Kenapa dukun dipanggil orang pinter? Karena yang datang orang bodoh gitu. Nah, saya tidak mau kemudian kebodohan itu dipertontonkan di masyarakat. Ini masyarakat sudah susah, dikasih konten-konten yang tidak sama sekali mengedukasi masyarakat, kan kasihan Pak. Rasul bersabda, "Man atta arrofan fasalahu an sayyidin fasaddaqahu lam tuqballahu sholatu arba'ina yauman." Siapa yang datang sama seorang dukun, bertanya sesuatu masalah, lalu percaya dengan apa yang dia katakan dukun tadi, sholatnya tidak diterima 40 hari 40 malam. Punya ini, otak di atas, nafsu di bawah. Pakai ini dong. Layakkah kita percaya pada selain Allah sebagai seorang muslim? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di sisi lain, pelaporan yang dilayangkan Firdaus memang tidak hanya menyasar Atta dan Gus Miftah. Sebelumnya, ia lebih dulu melancarkan tegurannya kepada dua nama besar di dunia hiburan tanah air, yakni Raffi Ahmad dan Andre Taulany. Keduanya dianggap lancang dalam menggunakan gelar Sultan. Lantas bagaimana sikap Raffi menanggapi pelaporan ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai pemirsa Intens, jangan lupa saksikan selalu Intens dan di YouTube channelnya juga. Jangan lupa like, comment, and subscribe.
Meninggalkan kabar perihal Atta Halilintar dan Gus Miftah yang resmi dilaporkan oleh Firdaus. Sebelumnya, Firdaus terlebih dahulu melayangkan tegurannya kepada dua nama besar di dunia hiburan tanah air, yakni Raffi Ahmad dan Andre Taulany. Ya, Raffi dan Andre yang sama-sama menyematkan gelar Sultan Andara dan Bintaro dinilai oleh Firdaus lancang dalam menggunakan gelar Sultan yang menurutnya sakral tersebut. Lantas bagaimana sikap Raffi dalam menyikapi pelaporan ini? Dan bagaimana pula Firdaus menanggapi pernyataan warganet yang menilai teguran yang dilayangkannya sebagai ajang panjat sosial? Saya mau dilaporin soal yang Sultan itu gimana? Apa-apalah, laporin aja. Tidak. Kalau bicara pansos, maaf saudara-saudaraku semua, saya main film bareng sama Mas Matias Mucus, boleh dicek. Tahun 90, saya udah jadi artis tahun 90. Jadi kalau bicara pansos, saya sudah duluan terkenal. Namun saya tidak fokus ke bidang itu. Saya bilang, kalau seandainya ya nama Sultan ini masih dimain-mainkan, ya masih dipermainkan nama Sultan ini, kami sebagai lembaga Salatin atau Majelis Salatin Asyiro Al-Jahro akan membuat somasi dan melayangkannya kepada siapa aja yang ngeyel. Lantas masalah hukumnya, ya kami lawan. Kan saya sudah bilang, saya bekerja sebagai Panglima Salatin, Panglima Keluarga Kesultanan. Siapa saja yang mau melawan kami, siap. Tapi secara hukum. Ya, teguran yang dilayangkan Firdaus kepada Raffi dan juga Andre memang diunggahnya melalui jagat dunia maya. Hal ini pula dilakukannya lantaran mendapatkan titah khusus dari organisasi yang menaungi para sultan. Meski begitu, masih banyak di antara warganet yang menyaksikan akan gelar serta titah yang diberikan langsung kepada Firdaus. Lantas, bagaimana pengacara Asosiasi Dukun Nusantara ini pun menanggapi kabar tersebut? Dan benarkah ia pun resmi mendapatkan gelar sultan dari sebuah kerajaan di Indonesia? Ya, saya ini cicit kandung dari Sultan Ismail Muhammad Shah, yang artinya di sini jangan statement. Saya peringatkan sekali lagi kepada orang-orang yang mengaku keturunan Sultan di Bima, jangan sembarang statement. Walaupun Anda tidak mengenal saya karena saya lahir di Jakarta, tapi jangan sembarang statement. Bukan berarti saya tidak keturunan Sultan. Dan secara de facto saya mempunyai SK dari Kesultanan Salatin. Garis keturunannya ada, silsilahnya ada, gitu loh. Sampai orang kerajaan mungkin sampai nggak ngakuin gimana? Bukan nggak mengakui, mungkin mereka ini karena saya lahir di Jakarta dan jarang pulang ke Bima, dianggapnya mereka nggak kenal. Mungkin sebagian dari mereka yang ngomong juga kenal dengan keluarga besar saya, kerabat. Bagaimana saya nggak sultan? Orang buyut saya Sultan Ismail Muhammad Shah, Sultan Abdul Hadim, Sultan Abdul Hamid dimakamkannya di Masjid Bima kok. Jadi tidak ada lagi bantahan-bantahan. Kalau bicara masalah Bima ini semua keturunan sultan sebenarnya. Di sisi lain, Marcel Radival atau pesulap merah juga mengaku akan mengedukasi masyarakat melalui pembongkaran kebohongan trik-trik yang dilakukan dukun. Lantas benarkah tidak ada keraguan dan ketakutan yang dirasakan Marcel? Dan benarkah keberaniannya didapat dari sikap tawakalnya terhadap Sang Maha Kuasa? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo semuanya, nama gue Teguh Rasya. Jangan lupa untuk nonton Intens Investigasi di YouTube sehari 3 kali. Pokoknya langsung aja like, subscribe, komen, semuanya deh pastinya. Meninggalkan kabar perihal Atta Halilintar dan Gus Miftah hingga Raffi Ahmad dan Andre Taulany, kehadiran Marcel Radival atau pesulap merah dalam menyingkap tabir praktek palsu perdukunan memang menjadi sebuah angin segar di tanah air. Ya, dianggap tidak memiliki ketakutan dengan sikap mental bajanya tersebut. Dukungan terhadap pesulap merah pun mulai mengalir dari beberapa kalangan. Untuk itu, Marcel pun juga mengaku kini akan lebih frontal dalam menunjukkan sikapnya tersebut. Lantas benarkah tidak ada keraguan dan juga ketakutan yang dirasakan Marcel? Dan benarkah keberaniannya didapat dari sikap tawakalnya terhadap Sang Maha Kuasa?
Ya mau gimana lagi sih, memang saya udah nggak heran sih, karena nabi-nabi aja zaman dulu yang baik banget begitu ya, yang Nabi Muhammad SAW yang tidak berbuat salah sama sekali itu masih difitnah, masih dimusuhin. Ya backingan saya Allah itu, ya bener ada backingan Allah. Saya selalu minta tolong sama Allah untuk segala sesuatunya. Bahkan saya sulit nih, misalkan parkir sulit nih, ya saya minta juga sama Allah, ya Allah tolong dong kasih tempat parkir nih yang gampang keluarnya nanti gitu. Dalam hal kecil pun saya minta tolongnya sama Allah. Jadi backingan saya Allah Azza wa Jalla, yang menentukan takdir bagaimana hasil akhirnya Allah. Jadi bukan mau dilaporin berapapun, kalau Allah berkehendak yang benar, yang salah ya udah. Saya kan edukasi. Tujuan saya kembali lagi edukasi, bukan dipuji, bukan bukan untuk disanjung-sanjung. Masalah hasil akhir ya biarkan Allah Azza wa Jalla aja yang bagaimana mengaturnya. Kalau saya tujuan utamanya adalah edukasi aja. Udah edukasi. Jadi mengingatkan masyarakat Indonesia agar tidak mudah dibodoh-bodohi dengan mereka-mereka yang berkedok agama. Keberanian serta sikap mental baja yang diperlihatkan Marcel Radival atau pesulap merah rupanya harus mendapatkan halangan. Kabarnya, pelaporan yang dilayangkan oleh Firdaus Owiwobo, Asosiasi Dukun Nusantara akan segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian ke tahap persidangan. Lantas bagaimana sikap pesulap merah menanggapi hal ini? Kami pertama 2 minggu lalu terkait pesulap merah atau dukun merah itu akan dipanggil saksi nanti, saksi berikutnya. Nah mungkin setelah saksi berikutnya ini minggu depannya lagi pesulap merah akan dipanggil. Nah, di situ pertanggungjawaban bahasa Anda. Mana dukun yang cabul, mana dukun yang penipu, gitu. Kalau Anda berdalih bahwa Anda bilang itu semua sebenarnya, lalu Anda mengklarifikasi dan mengatakan bahwa itu sebenarnya semuanya itu tidak untuk semua dukun. Oh tidak, karena saya berdasarkan tempus delicti, tempus ya, ingat dalam hukum acara tempus delictinya pada saat itu dia mengatakan dengan sungguh-sungguh dan mens reanya ada, actus reusnya pun ada, bahwa dukun itu cabul dan penipu. Mana dukun yang cabul? Kenapa Anda nggak laporin polisi? Kalau Anda bilang ini edukasi, hello. Kalau edukasi Anda seperti itu, saya bilang, saya minta kepada DPR menterinya dicopot, menteri pendidikannya. Kalau cara edukasi begitu. Guru aja atau dosen dalam mengedukasi masyarakat atau muridnya, itu dengan etika, estetika, adab. Lantas kalau cara-cara edukasi seperti itu, bagaimana? Kita mau edukasi, tapi cara kita begitu nggak bisa. Silakan aja, karena memang saya berharapnya tuh kan selama ini kan kayak dilaporin, diapain, saya diem aja kan. Kayak saya diem aja nih, bukan berarti diem, tapi memang membuka jaring. Biarkan masuk, kan yang membuat tuduhan palsu nantinya bisa dijerat hukum kan. Nah jadi sekali bergerak, saya bisa langsung banyak nangkep. Gitu. Jadi memang sengaja menjaring para perdukunan ini agar bisa saya jaring dan saya angkat. Dan masyarakat bisa terbebas. Gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.